Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Setiap hari kita pasti mendoakan doa Bapa kami dan selalu memohon, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika pola hidup kita seperti hamba yang telah menerima penghapusan dosa, lalu mencekik kawan kita yang berhutang kepada kita, yang bersalah kepada kita, itu berarti doa kita masih pura-pura. Hidup kita tidak jujur. Kita manusia palsu. Sebab apa yang kita mohon dalam doa itu tidak sungguh kita laksanakan. Nah, sudahkah Anda menjadi pengampun bagi sesama? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kerahiman, Engkau telah menghapuskan utang dosa kami yang tak terbilang jumlahnya. Kami ingin belajar dari kerahiman-Mu untuk tak jemu-jemunya memberikan pengampunan kepada sesama. Semoga belas kasih dan pengampunan kami lebih besar daripada kemarahan yang kami simpan di dalam hati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu padanya dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih,
lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Allah senantiasa mengungkapkan kasih dan kemurahan-Nya kepada manusia. Ungkapan kasih dan kemurahan-Nya yang terbesar dilaksanakan di dalam diri Yesus Kristus. Kasih Yesus kepada manusia mendorong dirinya untuk mengorbankan hidup dan menjadi kurban termulia bagi pelunasan dosa banyak orang. Utang dosa manusia yang tak terbilang jumlahnya diwakili oleh hamba yang berutang 10.000 talenta telah dihapuskannya. Tidak ada harta yang cukup guna melunasi utangnya itu, sekalipun harus menjual hidupnya, anak-anaknya, istrinya, dan seluruh miliknya. Itu pun belumlah cukup. Hamba itu ada di dalam bahaya. Namun, raja yang murah hati membebaskannya dari segala kewajiban membayar utangnya itu. Pengampunan itu memerdekakan dan memberikan hidup yang baru. Pengampunan itu membahagiakan dan mengundang kita untuk bergembira, memberikan pengampunan kepada sesama yang lain. Allah berharap supaya kita meniru kemurahan hatinya dengan melepaskan kesalahan sesama kita. Ternyata tidaklah mudah untuk meniru kemurahan hati Allah. Baru saja hamba itu dibebaskan dari seluruh utangnya, dia sudah mencekik kawannya dan menjebloskan kawannya ke dalam penjara. Padahal hutang kawannya hanya 100 dinar.
hamba itu seorang pelupa, bahwa ia baru saja memperoleh hidup karena dibebaskan dari seluruh hutangnya. Berkat kemurahan hati sang Tuan, kini ia tidak mau bermurah hati kepada kawannya. Untuk bisa bermurah hati, memberi pengampunan, hendaklah kita merenungkan perkataan sang Tuan. Seluruh utangmu telah kuhapuskan, oleh karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, karena aku telah mengasihani engkau. Matius 18 ayat 32 sampai 33. Perkataan Tuhan ini menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan keluarga dan gereja untuk saling mengampuni setiap anggotanya yang telah berbuat kesalahan. Ingatlah bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah dalam pengampunannya yang tak terbatas. Pengampunan dari Allah itu seharusnya memampukan kita untuk meniru tindakan Allah, yaitu memberikan pengampunan kepada sesama. Saudara-saudari, apakah yang membuat Anda masih sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain? Jika Allah sudah mengampuni terlebih dahulu segala kesalahan kita, bukankah kita pun harus mengampuni kesalahan sesama? Tuhan Yesus Kristus, kurban salib-Mu telah menghapus lunas utang dosa kami. Engkau memberi harapan baru agar kami pun mampu mengampuni kesalahan sesama. Semoga kami bisa selalu memulai yang baru ketika berani memberikan pengampunan atas kesalahan orang lain. Dikaulah Sang Pengampun yang rahim, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang telah menerima kebaikan dan pengampunan dari Allah berkenan juga mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Dan seluruh hari kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau Tuhan yang memahami hati yang tersakiti. Kau Tuhan paling mengerti cara memulihkanku lagi. Tuhan beriku hati yang mengampuni,